درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة وبنية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita baca Fatihah sekali lagi dengan asrar, keberkahan, kedudukan, kemukjizatan dari surat Al-Fatihah. Semoga Allah ampuni semua dosa dan kesalahan kita. Allah ampuni dosa dan kesalahan orang tua kita. Allah pelihara diri kita, keluarga kita, anak keturunan kita, harta benda kita dari semua kejahatan makhluknya. Allah mudahkan semua urusan kita. Allah sampaikan semua hajat dan maksud kita. Allah sembuhkan semua penyakit yang ada pada diri kita, yang zahir maupun yang batin. Fatihah ini juga kita niatkan buat saudara-saudara kita, terkhusus jemaah haji Indonesia dan semua jemaah haji tahun ini. Semoga Allah berikan mereka kesehatan, kekuatan, kelancaran dan memperoleh haji yang mabrur. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. أما بعد فقال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وببركات علومه وبكم في الدين والدارين آمين. وواجبات الحج غير الأركان ثلاثة أشياء أحدها الإحرام من الميقات الصادق بالزمن والمكان. فالزمن بالنسبة للحج شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة. وأما بالنسبة للعمرة فجميع السنة وقت لإحرامها. والله أعلم بالصواب. Jemaah, kita akan lanjutkan kajian tentang haji yang kita berharap mudah-mudahan ngajinya kita, pembahasan tentang bab haji akan menjadikan sebab Allah berikan kita kesempatan wukuf di padang Arafah berhaji. Dan karena ini kajian yang banyak orang yang hanya fokus kepada ilmu zahir. Ini kita kaji ini ilmu zahir, ilmu yang akan mengajarkan kepada kita tentang hal-hal yang harus kita lakukan secara zahir. Tapi ada yang disebut dengan kajian ilmu batin, dan ini menjadi tugas kita nanti pada saat manasik mau berangkat gitu ya. Sekarang zahirnya dulu dah, nanti giliran mau berangkat, udah ketahuan mau berangkat, kudu belajar ilmu batinnya, batin hajinya, supaya kita menjadi orang-orang yang mendapatkan kemakruhan. Karena kebanyakan orang fokus kepada sah secara fikih. Karena ilmu itu tiga. Yang pertama kudu dipelajari adalah ilmu tauhid, kedua ilmu fikih syariat, dan yang ketiga adalah ilmu akhlak tasawuf. Tiga pilar ini. Jadi kalau misalnya tauhidnya bagus, kencang, maka fikihnya dalam sholatnya, dalam ibadah apapun dia akan merasakan kenikmatan. Cuma kadang-kadang kita lebih banyak kepada kajian tentang fikihnya, tauhidnya kita kurang kuat. Maka itu di Baitur Rahman di mix lah itu kajian tauhidnya di setiap malam Sabtu.
Kemudian kajian fikihnya di malam Kamis. Jadi ini mudah-mudahan sebagai ikhtiar dari DKM untuk kita menjadi orang yang memaksimalkan dalam beribadah. Ini yang menjadi masalah sehingga sholat kita sekedar secara fikih saja. Bab haji, semalam kita mudzakarah ihya. Itu gimana kita enggak malu atau merasa ibadah haji kita jauh betul ketika Sufyan bin Uyainah, Imam Ghazali dalam kitab Ihya'nya menceritakan tentang Sayyidina Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Sufyan bin Uyainah bercerita hajja Ali bin Husain radhiyallahu anhu. Dia bercerita di Sufyan bin Uyainah, falamma ahrama, tatkala dia sudah pakai ihram, wastawat bihi rahilatuhu, dan telah siap itu kendaraannya buat ngebawa dia, isfarra launuhu. Ini baru sampai mikot. Jadi kan yang akan kita bahas ini adalah wajib haji. Ihramnya menjadi rukun, tapi mikotnya menjadi wajib. Nih Sayyidina Ali bin Husain yang disebut dengan Zainal Abidin, begitu pakai ihram, dia udah siap itu kendaraannya, udah mau menuju ke Mekah dan tempat mikot pastinya. Isfarra launuhu, menguning dia punya warna, artinya pucat dia. Wantafadha, bergetar dia punya badan. Wa waqa'at alaihi riddah, dan terjadi pada dirinya itu bergetar juga. Kalau intafadha dia goyang sebenarnya, gontai. Jadi kayak orang limbung, kayak ihram baru nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Kan dia jatuhin niat tuh, ihram bareng niat rukunnya haji yang kita udah bahas. Begitu dia mau kendaraannya udah mau menuju ke Mekah, dia berubah wajahnya menjadi kuning, goyang limbung dia punya badan, bergetar dia punya tubuh. Walam yastati an yulabbiya, dia gak sanggup baca talbiyah. Jadi baca talbiyahnya juga kayak gitu tuh, saudara. Apa yang membuat mereka seperti itu bila bukan mereka begitu menguasai dan merasakan tentang ibadah yang dia lakukan? Bukan sekedar tinjauan fikih, ente pakai ihram niat jalan selesai. Tapi apakah kita mau beribadah hanya sampai kepada zahirnya saja? Saya jadikan ini pengantar biar kita tahu ini ibadah adalah ibadah yang berat, yang mempunyai energi sangat kuat bila dilakukan oleh mereka yang kenal siapa Tuhannya, bila mereka kenal apa yang disebut dengan ibadah haji. Dia nggak bisa bertalbiyah. Wa qila lahu fi dzalika, ditanya kepada Sayyidina Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib Zainal Abidin, lima la tulabbi, kenapa ente kagak baca talbiyah? Ini tempat mikot kan udah baca talbiyah. Kenapa ente enggak talbiyah? Apa jawabannya? Akhsha an yuqala li la labbaika wala sa'daik. Kata Tuan Syekh Zainal Abidin, aku takut bahwa ketika aku bertalbiyah labbaik Allahumma labbaik, maka kemudian dijawab untukku la labbaik wala sa'daik. Jarang Pak orang haji mikirin ke situ. Jarang orang haji memikirkan bahwa ente talbiyah ente diterima apa enggak mau. Jemaah sekalian berbahagia, apa yang selanjutnya terjadi kepada Zainal Abidin? Akhirnya dia bertalbiyah, falamma labba gusya alaih, begitu dia talbiyah pingsan, dan kemudian dia jatuh
dari tunggangannya. Dia sadar naik talbiyah, jatuh lagi. Dia naik talbiyah, jatuh lagi. Itu terjadi sampai selesai haji. Jadi berkali-kali dia setiap kali mengucapkan talbiyah, dia kemudian pingsan dan jatuh. Kebayang nggak bagaimana tuh energi ibadahnya? Saya ingin mengajak kepada kita bahwa ini terjadi sesungguhnya pada setiap ibadah. Makanya begitu kita ngaji, ya Allah, bagaimana dengan sholat kita yang bertakbir berkali-kali? Allahu Akbar. Inti fokus dengan nggak boleh ya terus kemudian akbar ada terkesan huruf waw, Allahu Akbar gitu, nggak boleh itu. Allah itu perlu dipelajari, tapi bukan hanya itu, bahwa engkau akan merasakan nikmat pada saat beribadah adalah ketika engkau tahu hakikat dari ibadah itu sendiri. Padahal tuh Tuan Syekh Zainal Abidin orang yang setiap malam bersedekah berkarung-karung beras dan dianterin, nggak nungguin hari raya Idul Kurban baru mau sedekah, nggak nungguin dah. Apalagi sudah bulannya waktunya kagak sedekah juga, nggak berkurban juga. Ini setiap malam, dan dia tutup dia punya wajah karena tidak ingin dikenal bahwa dia memberikan. Tapi begitu beliau meninggal, di pundaknya kebingungan, begitu mandiin jenazahnya ada bekas hitam karena keseringan dia bawa beras sendiri door to door. Seorang lelaki yang dalam riwayat disebutkan setiap malam 1000 kali sujud, tapi ukuran haji nggak sempet mereka selfie, kemudian lagi tawaf main HP. Jangan kata main tawaf, lagi nyium Ka'bah minta dipotoi, nyium Ka'bah dipotoi. Kita tidak bilang bahwa itu haram, tapi kita bisa menilai kau tidak mampu menghargai itu bangunan Ka'bah yang dimuliakan oleh Allah. Nah, ini kita sekarang masuk kepada perkara-perkara wajib, karena saya ingin selalu memasukkan dimensi tasawuf dan kendati pun dalam kajian fikih, supaya kita ada rasanya pada saat ngaji fikih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wajibatul haji ghairul arkani thalathatu asya'a. Dan bermula wajib-wajibnya haji yang selain rukun-rukun itu thalathatu asya'a. Ada 3 hal, 3 perkara. Kalau dalam, makanya saya pegang Hasyiah Bajuri, kalau di memang ini menjadi sesuatu yang menarik kajian fikih. Dalam Fathul Qorib 3 dia yang menjadi wajibnya, tapi kalau dalam Hasyiah Bajuri 5, karena dimasukkan nanti mabit di Muzdalifah, mabit di Mina, ya, mabit di Muzdalifah, mabit di Mina. Itu fikih sama sesama mazhab Syafi'iyah. Ini mazhab orang yang bermazhab Imam Syafi'i. Makanya fikih itu mengajarkan keluasan hati. Nah, murid sama guru aja berbeda. Kalau dalam masalah guru, inti jangan terlalu kencang. Yang penting ada rujukannya. Yang nggak boleh tuh nggak bermadhab. Kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Emang ente belajar apaan bisa langsung paham Al-Quran dan Sunnah? Ente kudu belajar dari guru, kemudian bersanad sampai kepada Madzhabul Arba'ah, biar sampai muttasil itu kita punya ilmu. Jangan main langsung potong Al-Quran dan hadis. Emang ente punya kemampuan apaan? Ini kan orang-orang Wahabi, mereka selalu dengan gloria kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Emang lu kira Imam Syafi'i nggak dari Al-Quran dan Sunnah? Itu dia yang kadang-kadang kita terkecoh dengan kode and code dagangan mereka, supaya menyesatkan banyak orang untuk mereka beragama tanpa bermadhab. Nauzubillah. Makanya ini ikhtiar yang luar biasa dari Masjid Baitur Rahman untuk terus merawat kebiasaan yang diwariskan oleh guru-guru kita.
Ahaduha al-ihramu minal miqatis shadiqi bizamani wal makani. Satu dari tiga, yaitu ihram dari miqat as-shadiq yang menepati bizaman wal makan. Jadi sesuai dia dengan ada miqat zamani, ada miqat makani. Miqat zamani berkaitan dengan waktunya. Faz-zamaniyu, kalau kata dalam kitab ini, faz-zamaniyu, maka bermula miqat zamani bin nisbati lil haji, dengan menisbahkan kepada ibadah haji itu Syawal, Dzulqa'dah wa asyru layali min Dzulhijjah. Miqat zamani, zamani waktu dari ibadah haji itu mulai dari Syawal. Jadi udah boleh tuh mau bikin umroh dulu yang berkaitan umroh haji, atau kalau jamaah Indonesia itu dari Banjar, dari luar tuh, luar Jawa, banyak yang mereka bahkan di bulan Dzulqa'dah, awal Dzulqa'dah sudah niat haji ifrad, lalu pakai ihram. Mereka ingin merasakan betul selama pakai ihram, mampu merasakan usahanya menahan diri dari yang diharamkan dalam pakai ihram. Kan al-ajru ala qadri masyaqqati. Jadi kita kalau melihat orang kayak begitu angkat topi, ya Rob, ada orang yang sampai kayak begitu tanpa kita menyalahkan orang yang ngambil haji tamattu. Dia umroh dulu baru haji. Kan kadang-kadang begitu pulang, ente ngambil haji apa? Haji ifrad, ente tamattu. Dia kadang-kadang gitu. Lah jangan begitu, bukan itu, karena memang dalam fikih ada 3 model haji. Ente boleh tamattu, ente boleh ifrad, ente boleh qiran, masing-masing ada plus minusnya, ada kelebihannya. Ente ifrad capek, tapi ente nggak ngeluarin duit, nggak ngeluarin dam. Kalau orang yang tamattu, dia memang rada ringan, tapi dia mengeluarkan dam. Qiran juga demikian, di waktunya berbarengan, niatnya berbarengan. Jadi fikih itu mengajarkan keluasan hati. Perbedaan itu biasa selagi berdasarkan ilmu. Kalau berdasarkan adat mah nggak bisa. Berdasarkan adat ketika itu namanya kebencian. Pokoknya mau ulama seluruh dunia membantah ilmu saya tetap nggak bakal terima. Itu kan yang terjadi tuh. Imaduddin yang dia bilang seandainya seluruh ulama di dunia ini membantah tesis saya nggak bakal terima, nggak bakal. Artinya udah nggak ilmiah lagi. Yang ada kebencian. Kalau ada kebencian mati dia punya hati. Wa in aftal muftun, kendati pun semua ulama memberikan fatwa, dia tetap pada pegangannya. Nggak bisa begitu ya akhi. Masa ente ngerasa di dunia ini paling pintar? Jangan begitu. Mbah Maimun Zubair, Mbah Hashim Asy'ari lu kagak reken. Jadi belum ibadahnya, belum keilmuannya. Jangan sampai jadi orang sampai kegilaan urusan pengakuan dunia. Gara-gara kebencian tuh. Makanya kalau dalam berbuat kebaikan tuh selalu aja setan itu membuat tipu daya. Jangan kata kita, Pak. Faz-zamaniyu bin nisbati lil haji. Saya menyampaikan itu karena sekarang semakin meruncing. Ada lagi yang namanya Mama Gufron tuh. Hati-hati. Yang dia bilang malaikat Jibril, malaikat Israel mau dipanggil sama dia. Bedah, bukan bedah kitab, bedah langit dia bisa. Mengawur. Kalau dia berani berkata dengan sebuah kesatan, kita kudu berani untuk mengingatkan. Bahasa Suryani begitu. Inna rahmatan. Coba lihat dia, itu sesat orang, tapi ada aja pengikutnya. Makanya energinya bareng dia, frekuensinya tuh. Orang-orang yang tersesat, dia akan cocok. Jangan Pak, kita kudu jagain, kita punya akidah. Urusan kebencian, sholatnya aja belum tentu kita khusyuk. Sholatnya belum tentu. Apa? Cuplikan gajah. Fitnah akhir zaman. Fitnah akhir zaman. Benar tuh kan? Dan itu banyak pengikutnya. Termasuk Imad ada di situ. Kita kudu tegas Pak, lempengan itu kudu selamatin. Nggak ada. Kalau misalnya orang sudah
mempunyai kedengkian itu, kemudian kita ngikut, jangan. Ini haji membersihkan hati rontok. Makanya semalam pada saat talbiyah saja, ente pikirin nanti pada saat menjawab panggilan di yaumil qiyamah dari Allah. Allahumma sallimna ya. Fazamaniyu bin nisbati lil haji Syawalun wa Dzulqa'dah wa ashrul layali min Dzulhijjah. Wa amma bin nisbati lil umrati, dan adapun itu menisbahkan kepada umrah, fajami'us sanah, maka semua sepanjang tahun itu waktu li ihramiha, waktu untuk ihramnya. Jadi kalau umroh sepanjang tahun itu bisa buat umroh terus. Tapi kalau haji, al-hajju asyhurum ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Itu yang perlu kita ingat. Wal miqatul makani lil haji fi haqqil muqimi bi Makkah nafsu Makkah makkiyan kana au afaqiyan. Dan bermula miqat makani, miqat yang makani lil haji, buat orang yang berhaji, fi haqqil muqimi di Makkah, pada hak orang yang tinggal di Makkah, itu adalah nafsu Makkah, di Makkah itu sendiri. Jadi kalau kita haji, kalau yang masih ingat itu penyelenggaraan haji, kita pakai ihramnya di hotel masing-masing. Makanya nafsu Makkah, nggak perlu ke Tan'im, karena kita sudah mukim di Mekah. Makanya di sini dikasih penjelasan, makkiyan kana au afaqiyan, dia penduduk ahlu Mekah atau dia min ghairi ahli Mekah, afaqiyan itu selain dari penduduk Mekah. Jadi kalau kita berhaji, pasti kita disuruh nanti tanggal 8 Dzulhijjah pengen ke Arafah, disuruh mandi sunat ihram, kemudian kita disuruh sholat sunat ihram, kita pakaian ihram, sholat sunat ihram, kemudian baru kita baca niat bareng-bareng, nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala, aku niat haji dan aku berihram dengan haji ini karena Allah Ta'ala. Nah itu baru kemudian kita diangkut ke Arafah. Nah itu udah mulai. Jadi start dari haji yang sesungguhnya, ibadah haji, rukun haji adalah pada saat kita ihram dari miqat bersama niatnya. Karena kalau nggak di tempat miqat, karena wajib haji ditinggal, maka dia berdam. Tempo hari ada jamaah haji rombongan satu bus musim haji yang supirnya dari Madinah nggak mampir ke Bir Ali, langsung tahu-tahu ada di Mekah. Itu ada dua keadaan, boleh dia balik lagi atau dia pakai ihram di situ tapi dia tidak ihram dari mikot, kudu bayar dam. Kan sampai ngamuk-ngamuk tuh, karena supirnya kebanyakan supir musiman, jadi langsung dia ke Mekah. Itu diliput rame juga tuh di TV. Tapi ya fikih itu tetap ada jalan keluarnya. Wa amma ghairu muqimi di Makkah, dan adapun selain orang yang tinggal di Mekah, famiqatul mutawajjih minal madinati syarifati Dzulhulaifah. Dan siapa orang yang dia miqat mengarah dari Madinah al-Syarifah, artinya dia tinggal dari Madinah, maka miqatnya di Dzulhulaifah, atau kita suka nyebutnya Bir Ali, Abyar Ali. Nah di situ tuh kemudian biasanya jamaah mandi di hotel semuanya, ntar sholat sunat ihramnya di Bir Ali, kemudian menjatuhkan niatnya di situ, karena pakai ihramnya kalau di Bir Ali pertama akan makan waktu, kedua juga tempatnya begitu padat, apalagi musim haji, sehingga disuruh di rumah mandi, di hotel di Madinah mandi pakai ihram, nanti niatnya di miqat.
ya niatnya di mikot. Sama seperti jamaah haji yang gelombang 2 dari Pondok Gede udah pakai ihram tuh, dari Pondok Gede. Pondok Gede pakai ihram karena mereka nanti akan mikotnya pada saat di atas di pesawat, nanti akan disampaikan di sini di mana mereka akan mikotnya. Dan banyak tuh Pak yang mereka kemudian nggak mau kalau mikot di Jeddah, mikotnya maunya di pesawat. Ini ada masalah, yang penting ada kaul siapa yang mau diambil. Famiqatul wal mutawajjih minasyami wa Misra wal Maghrib, dan orang yang dari arah Syam dan Mesir dan Maghrib, Maroko, Juhfah namanya. Dia mikotnya di Juhfah. Wal mutawajjih min tihamatil Yaman, dan orang yang menuju mengarah dari Tihamah al-Yaman, dataran rendah Yaman, maka Yalamlam, dia mikotnya di Yalamlam. Wal mutawajjih min Najdil Hijaz, dan orang yang mengarah dari Najd al-Hijaz, dataran tinggi Najd, wa Najdil Yaman, dan dari dataran tinggi Yaman Qornun. Nah itu di Qornun. Kalau kita suka, kalau di apa sebutnya Qornul Manazil, ya kalau dilengkapinnya bifathil qafi wa sukunir ra'i wa huwa jabalun ala marhalatain min Makkah. Jadi Qornul Manazil itu adalah gunung yang jaraknya 2 marhalah dari kota Mekah. Jadi sekitar 85 kilo di luar kota Mekah. Wa yuqalu lahu Qornul Manazil wa Qornus Sa'adi. Nah, namanya Qornul Manazil. Nah, ini jamaah gelombang kedua, mereka dari mikotnya itu dia sejajar dengan Qornul Manazil atau sejajar dengan Yalamlam. Nanti ada dua, biasanya ngambilnya dari arah yang mana lebih dekat, dan itu dia nanti diinformasikan. Kita sudah sebentar lagi akan masuk ke daerah yang sejajar dengan Qornul Manazil, maka di situ seluruhnya. Berarti mereka tidak sholat sunat ihramnya, nggak ada sholat sunah di kendaraan di atas pesawat itu. Ya, sholat wajib aja. Kalau kita ketemu nanti di waktu turun di Jeddah, maka kita disuruh sholatnya di Jeddah. Makanya ada sholat dihormatil waqt, nggak pakai wudhu, yang penting menghormati waktu. Nanti kalau sampai di darat baru dia sholat. Tujuannya apa? Bila sesuatu terjadi padamu, engkau termasuk orang yang sedang menghormati waktu sholat. Ada. Karena ntar jadi jangan maksa, kemudian harus wudhu, harus membahayakan banyak orang. Wal mutawajjih minal masyriq dzatu irqin, dan orang yang mengarah dari masyriq, dari timur, dia mikotnya di dzatu irqin. Wasani, dan bermula yang kedua, min wajibatil haji, dari wajibnya haji, ramyul jimali as-salat, melempar batu yang 3, ya, maksudnya 3 kali. Di sini disebutnya bahwa karena kalau cuma 1, lau qala al-musannif ar-ramyu, hanya ar-ramyu, kalau dia menyebutkan itu dengan hanya melempar, itu lebih baik. Amal awwalu fadhahir wa amal tsani fa innahu yajmuru ramyi jumrah al-aqabah yaumun nahri. Jadi ada jumrah yang nanti disebut dengan jumratul aqabah. Ini jumrah yang dilakukan pada saat dia dari Muzdalifah kemudian ke Mina, nanti akan jumrah, dan itu tahallul awal. Tahallul awal kita boleh melepas pakaian ihram. Tahallul awal itu bila
ada dari 2-3 amalan yang dia lakukan boleh tahallul awal, tawaf ifadah, ihram, tawaf ifadah dan jumrah. Nah, kalau jamaah haji plus biasanya jamaah haji plus karena punya bus sendiri dari Muzdalifah dia ke Masjidil Haram untuk tawaf ifadah langsung dan tahallul dan sa'i dan tahallul awal di situ. Karena dia punya bus sendiri supaya menghindari kepadatan juga pada saat tawaf ifadah. Yabda'u bil kubra, summa al-wusna, summa jumratul aqabah. Memulai siapa orang yang berhaji itu bil kubra dengan jumrah al-kubra istilahnya dalam kitab ini. Kalau kita jumratul ula wusta aqabah. Yang disebut dengan jumratul kubra adalah allati tali Masjidil Khaif. Jadi ada Masjid Khaif di sebelah kiri, masjid yang dekat dengan Masjid Khaif, maka itu disebut jumratul kubra atau kita nyebutnya jumratul ula wusta aqabah. Ya, 3. Ini termasuk wajib haji. Jadi dia kalau nggak dilakukan tetap sah kalau misalnya bayar dam. Itu berbeda dengan hukum. Wa yarmi kulla jamratin bisati hasayati, dan melempar siapa seorang yang berhaji tiap-tiap jumrah bisati hasayati dengan 7 kerikil, wahidatan ba'da wahidatin, dengan satu setelah satu. Falau rama hasataini daf'atan wahidatan khusibat wahidatan. Seandainya dia melempar 2 kerikil dengan satu lemparan, daf'atan wahidatan khusibat wahidatan, maka tetap dihitungnya satu. Tuh, masalah ngambil batu juga kudu dipikirin. Yang saya sampaikan, kalau dulu itu memang perlu ekstra karena nyari sendiri pakai senter. Cerita orang yang haji tempo dulu, kalau sekarang udah disiapin. Saudara waktu itu nyari apa udah disiapin juga? Nyari dulu ya. Kalau haji plus malah udah disiapin, tapi dibagiin di sono di kantong gitu. Karena emang semakin pelayanannya besar gitu, mereka akan semakin puas. Padahal justru kepuasan tersendiri pada saat nyari. Saya itu menikmati betul tuh bagi kalau misalnya nyari, karena kita pembimbing ibadah cari batu sampai 70 batu kerikil. Karena persiapannya sampai nafar sani misalkan 7 di jumratul aqabah, ula wusta aqabah 7 kali 3 21 kan ya. 21 kalau kali 3 berarti 63 tambah 7 70. Nah, 70 saya bilang lebihin buat jaga-jaga nanti kalau misalnya ternyata kurang, dan itu nanti dibilang harus batu. Kadang-kadang dulu kalau belum disediain itu masih suka adukan itu nggak kena, dia harus kerikil. Nanti ada disampaikan di sini. Dan itu ada kenikmatan pada saat mencari ngumpulin. Betapa ente tunduk betul dengan aturan haji. Ente punya jabatan tinggi, jangan kata jabatan tinggi, jabatan rendah juga di Indonesia kagak pernah ente ngelakonin yang namanya mungutin batu tengah malam atau batu. Gak ada, cuma ada di haji doang. Itu mesti menguti benar. Oke. Itu banyak ceritanya, masalahnya ada yang begitu mau niatnya nggak bener, ya akhirnya kotoran mulu nih. Itu ada waktu kita mabit di Muzdalifah. Yang ketiga, wasal itu, dan bermulai yang ketiga dari wajib-wajibnya haji, al-halqu, yaitu al-halqu botak ya, gundul, awit taksiru atau memendekkan. Wal afdalu lirrajuli al-halqu, dan bermula yang utama bagi laki-laki itu dia botak, ya dibotak, digundulin, itu afdal paling utama. Jadi kalau pulang haji kemudian dia tahallul, botakin aja, rontok, habisin semuanya. Jadi tumbuh rambut baru lagi, rambut yang ada pernah mungkin ngelakuin kedurhakaan, ditinggalin aja di sana, dibotakin. Lagi kalau botak bareng-bareng mah kita nggak jadi malu, kecuali botak sendiri-sendiri tuh, botaknya bareng-bareng.
Kadang-kadang botaknya karena memang saking banyaknya tuh tukang cukurnya asal-asalan aja, main pakai silet dibagi dua. Itu alhamdulillah banyak titik darah jadinya, dan nggak ada excuse, dia nggak ada minta maaf ngajalin ya, santai aja. Kadang-kadang dia sambil ngobrol sama temennya pala kita dibotakin. Di situ emang kita apa namanya, kalau di sono sama pala nggak, tapi ini dia nggak, tapi perhatian. Kalau pantat tuh baru dia, kalau ditabuk marah dia. Kalau kita kan kebalikan ya, pala udah penghormatan banget. Walil mar'ati at-taksiru, dan bagi perempuan at-taksir, jadi dia dipendekin aja. Wa aqallul halqi izalatu salati sya'aratin min ar-ra'si, dan bermula paling sedikitnya halq di menggundul itu izalatu salati, karena harusnya halq. Jadi paling sedikitnya izalatu salati sya'aratin min ar-ra'si, menghilangkan 3 helai rambut dari kepala, itu paling minimal. Halqan, dia mau digundulin, au taksiran atau dipendekin, au natfan atau dicabut, au ihraqan atau dibakar, au qassan atau dia potong. Jadi misalnya begitu tahallul dia nggak ada gunting, antri kan tuh kalau gunting, bahkan pakai bayar terhabis itu. Ente cabut aja ukuran 3 rambut, nah itu udah termasuk tahallul. Dia halqan au taksiran au natfan, jadi cabut boleh. Atau kalau ente punya korek ente bakar aja gitu, itu boleh. Au ihraqan, ini di sini ada, itu termasuk tahallul nih. Au qassan atau dipotong. Wa man la sya'ara bi ra'sihi yusannu lahu imrarul Musa alaihi, dan bermula siapa orang la sya'ara lahu, la sya'ara bi ra'sihi, tidak ada rambut di kepalanya, habis nggak ada sama sekali, lahu baginya imrarul Musa alaihi, yusannu lahu, disunatkan baginya. Apa yang disunatkan? Imrarul Musa alaihi, melewatkan Musa al-Musa, yakni pisau cukur alaihi, di atas kepalanya, jadi dilewatin aja. Buat syarat tua. Kenapa? Karena di kitab ini dijelaskan wala yaqumu sya'ru ghairi ra'si minal lihyati wa ghairiha maqama sya'ri ra'si, dan tidaklah berada menempati apa rambut selain daripada rambut kepala, minal lihati, dari jenggot, wa ghairiha, dan dari selain jenggot, akan maqam sya'ri ra'si, jadi menempati kedudukan rambut kepala. Jadi kalau ada yang berpendapat bahwa kalau ini gundul terus jenggotnya di sini nggak kena, karena rambut kepala tidak pernah bisa disamakan dengan rambut yang lainnya. Makanya kalau dalam keadaan botak, habis nggak ada, pisaunya aja lewatin, dan pelan-pelan, ngerinya kulitnya ke bawah. Kalau sampai kulitnya ke bawah kasihan. Tapi cuman tadi itu syarat doang bahwa dia. Tapi kalau misalnya ada yang klimis banget gitu kan, emang udah nggak ada rambut itu kan, klimis banget. Nah, itu ketika dia melewati pisau cukur di kepalanya itu sudah termasuk dia tahallul. Mudah-mudahan pada waktunya kita bisa tahallul pada saat benar-benar selesai melaksanakan ibadah haji. Wah, nikmat banget. Seperti biasa kita tabarrukan. Semoga Allah jadikan kita dan semua anak keturunan kita sempurna rukun Islamnya, bisa berhaji dan hajinya mabrur. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda matalak wal mulka syarika innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak labbaik Allahumma labbaik
لا شريك لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك إن والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك 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 لا شريك لك لبيك إن الحمد والملك لا شريك لك إن الحمد لك والملك لا شريك لك. والله أعلم بالصواب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.